Kamu itu hanyalah pemalas yang cuma bisa main game, nonton drama, dan beraninya mempertanyakan rencanaku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Sekarang pergi keluar dari sini. Keputusan asisten He adalah keputusan perusahaan. Ayah dengar itu, kan? Orang itu menyuruhku pergi. Manajer Duan, asisten He menginformasikan bahwa 10 menit lagi ada rapat manajemen. Aku tidak ada waktu, tidak mau pergi. Tapi, asisten He bilang, rapat ini adalah perintah dari Presiden Song, jadi Anda harus hadir. Aku mengerti, kamu kembalilah dulu. Baiklah. Kenapa manajer Duan datang? Bukankah dia biasanya tidak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin saja ini pengaturan khusus dari asisten He sendiri. Asisten He ini memang suka sekali mencari-cari kesalahannya. Sepertinya hari ini akan ada tontonan yang seru. Hahaha. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri rapat kali ini. Hari ini, asisten He akan mengumumkan sebuah rencana besar. Semuanya, setelah upaya keras selama sebulan, akhirnya saya telah menyusun sebuah rencana pemasaran yang revolusioner bagi perusahaan. Seperti yang kita semua tahu, pangsa pasar perusahaan kita selalu memimpin jauh di depan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat keuntungan jangka pendek saja, melainkan harus bersemangat untuk langsung menggelontorkan 8 juta dolar untuk melakukan pemasaran besar-besaran. Saya yakin, dalam waktu kurang dari 3 bulan, kita bisa menguasai seluruh pasar kelas atas. Rencana yang diajukan oleh asisten He adalah demi perkembangan perusahaan yang lebih baik. Siapapun yang meragukan rencana ini, berarti sedang meragukan masa depan grup Song. Aku tidak akan membiarkan muncul orang yang menghambat kemajuan perusahaan. Presiden Song, tolong jangan marah dulu. Jika semuanya punya pendapat, kalian bisa menyampaikannya. Presiden Song saja patuh kepadanya. Memang, siapa yang berani melawan? Terakhir kali saja, si Zhang kecil dari bagian perencanaan hanya memberikan saran sedikit saja. Esok harinya, dia langsung diberhentikan. Manajer Duan, dari awal sampai sekarang, kamu terus-menerus bermain game. Apakah kamu merasa tidak puas dengan rencanaku? Tidak, Tidak merasa tidak puas? Atau kamu tidak mendengarkan tadi? Duan Lindsay, ruang rapat perusahaan tidak diperbolehkan untuk main game. Aku hampir lupa. Kamu hanyalah seorang sampah. Meskipun aku bicara, kamu belum tentu bisa mengerti. karena kamu bertanya kepadaku, maka aku akan bicara. Uang 8 juta dolar punyamu ini hanya untuk membeli popularitas yang tidak berguna. Lebih baik membuang uangnya langsung dari gedung. Dengan membuat sensasi seperti itu, hasilnya, bukankah jauh lebih kuat daripada rencanamu? Kau, apa yang kau katakan? Aku bilang proposalmu penuh dengan kekurangan. Pertama, penentuan target audiens pelanggan salah. Kedua, pemilihan saluran pemasaran tidak tepat. Terakhir, bahkan perhitungan ROI saja salah. Masalah sesederhana ini, kau bahkan tidak bisa melihatnya. Jika kau menginvestasikan uang ini, hanya akan berakhir sia-sia. Tidak.
Setidaknya membuang barang ke air masih ada suaranya. Sedangkan milikmu ini, murni hanya melakukan kegiatan amal. Apa? Apakah asisten He kita sedang mengembangkan bisnis baru-baru ini? Dengan menyubsidi perusahaan pemasaran arus? Kau hanyalah seorang pemalas yang bisanya cuma bermain game dan menonton drama saja? Beraninya kau mempertanyakan proposalku? Sekarang aku umumkan, kau dipecat. Sekarang cepat keluar dari sini. Keputusan asisten He adalah keputusan perusahaan. Ayah? Ayah dengar sendiri, kan? Dia itu menyuruhku keluar? Aku tahu. Apa gunanya ayah hanya tahu saja? Ayah harus membuat kakek setuju agar aku boleh pulang ke rumah. Kakek, ini sudah zaman apa? Masih saja melakukan perjodohan sejak kecil? Lagi pula, aku dan Songshu itu sama sekali tidak kenal, tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimana mungkin bisa menikah? Perasaan itu bisa dibangun seiring berjalannya waktu. Jika dulu kalian tidak pernah bertemu, sekarang bertemu pun belum terlambat. Aku dan kakek Song milikmu sudah membicarakan ini baik-baik. Sekarang juga, kau pergilah bekerja di grup Song dan menjalin hubungan yang baik dengan pemuda Songshu itu. Aku tidak mau. Urusan masa depanku sendiri, biar aku yang memutuskan. Aku berencana. Jangan banyak bicara. Pergi sekarang juga. Aku tetap tidak mau. Tidak mau? Begitu, kan? Dokter, aku mau keluar dari rumah sakit. Aku tidak mau berobat lagi. Kakek, Cucu perempuanku tidak berbakti. Tidak ada artinya lagi aku hidup. Lebih baik aku tiada saja. iya aku pergi. Aku pergi, oke? Kakek cepatlah berbaring. Kalau kakek berbaring, aku akan pergi. Nah, begitu baru benar. Sekarang keluarga Song sedang kesulitan. Kita harus menjunjung kesetiaan. Jika bisa membantu, maka bantulah sebisa mungkin. Kau mengerti, kan? Iya, aku akan membantu. Puas? Sekarang berbaringlah. Kakek harus menjaga diri baik-baik, tahu kan? Saya akan mengaturnya. Baiklah. Kakek, selama waktu ini, aku mengikuti semua permintaanmu, menggerakkan berbagai sumber daya secara diam-diam, membuat grup Song yang seharusnya bangkrut berhasil masuk bursa saham, bahkan membuat Songshu meluncur naik menjadi raja bisnis baru di kota Hong. Sayangnya, dia justru termakan rayuan manis dari He Shuefei. Kakek, segeralah setuju agar aku boleh pulang ke rumah. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi kamu memaksaku. Saat aku mengatakannya, kamu malah tidak sanggup mendengarnya. Benar-benar konyol. Akan kukatakan sekali lagi, kamu dipecat sekarang juga. Segera angkat kaki dari sini. Tunggu sampai kakekku setuju, baru aku akan pergi. Aku ingin kamu pergi sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Terserah kamu. Duan Linsi, ini adalah grup Song, bukan rumahmu. Apa hubungannya dengan kakekmu? Sudah kubilang, sekarang segera keluar dari sini. Kamu yakin? Ingin mengusirku? Hal yang sama, tidak ingin kuulang untuk kedua kalinya. Jangan tidak tahu diri. Duan Lingxi, Presiden Song sedang bicara padamu. Jangan tidak tahu malu ya. Kamu bisa bekerja di grup Song, bukankah hanya mengandalkan fakta bahwa kamu dan Presiden Song memiliki pertunangan? Apa hebatnya itu? Presiden Song sudah bicara, apa kamu belum mau segera pergi? Atau apa? Duan Lingxi, kamu berani merusak gelangku. Tahukah kamu berapa harga benda ini? $300.000. Apa kamu sanggup menggantinya?
Dia jatuh sendiri karena tidak bisa berdiri tegak. Lalu mau menyalahkan siapa? Duan Linshi, kamu sudah keterlaluan. Kamu bukan hanya mengacaukan rapat, tapi juga merusak barang milik orang lain. Sekarang aku, atas nama Presiden Grup Song, memberitahumu bahwa kamu dipecat dari perusahaan ini. Kemasi barang-barangmu, dan segera pergi dari sini. Presiden Song, dia bahkan merusak gelangku, padahal ini adalah kado ulang tahun darimu. Hari ini, dia harus mengganti gelang ini. Duan Linshi, hari ini, kamu pilih mengganti gelangku, atau aku akan menjebloskanmu ke penjara selamanya. Baiklah, aku akan bayar. 300.000 dolar kan? 300.000 dolar? Sekarang harganya sudah naik menjadi 3 juta dolar. Apa kamu sedang bermimpi? Duan Linshi, ini adalah hadiah dari Presiden Song untuk ulang tahunku, tentu saja nilainya tak terhingga. Memintamu membayar 3 juta dolar, itu sudah termasuk murah untukmu. Kalau kamu tidak terima, minta saja semua orang di sini menilainya. Benar juga, hadiah dari Presiden Song, bagaimana mungkin bisa diukur dengan uang? Manajer Duan, terima sajalah kenyataan ini. Membayar ganti rugi atas barang yang rusak, itu sudah sewajarnya. Hanya saja, dengan gaji manajer Duan, sepertinya dia harus mencicilnya sampai pensiun. Duan Linshi, apa kamu dengar itu? Cepat bayar uangnya. Tapi jika kamu tidak mampu membayar, berlututlah dan sujudlah meminta maaf padaku, maka aku bisa memberimu sedikit keringanan. Memangnya kenapa kalau kamu tunangan Presiden Song? Meskipun aku menindasmu, kamu tetap harus menerimanya, kan? 3 juta dolar? Apa tidak akan ditambah lagi? Apa maksudmu? 3 juta dolar akan segera diantar ke kantor Grup Song. Sekarang, secepatnya, saat ini juga. Duan Linshi, apa yang kamu pura-purakan? Kamu berkata seolah orang lain akan memberimu 3 juta dolar begitu saja. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hanya jago bersandiwara. Duan Linshi, apakah keributanmu belum cukup? Aku katakan sekali lagi, kamu tidak perlu ganti rugi gelang itu, tapi pertunangan antara kita berdua harus dibatalkan di antara kita berdua. Mulai sekarang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu yakin? Duan Linshi, apa kamu dengar itu? Selama kamu membatalkan tunangan dengan Presiden Song, aku tidak akan memintamu mengganti rugi gelangnya. Sekarang pergi sana. Berisik. Kamu berani memukulku. Akan kuhabisi kamu. Berhenti. Berhenti. Bukankah itu manajerman dari Bang Hongxi? Dia kan pembawa keberuntungan kita. Kenapa dia datang ke Grup Song kita? Mungkinkah ini demi masalah pinjaman Grup Song? Mana mungkin? Masalah kecil seperti ini? Bagaimana mungkin kepala bank sendiri yang datang membicarakannya? Manajerman, kenapa Anda ada di sini? Nona Duan, ini yang Anda perintahkan untuk kami kerjakan. Kartu tambahan dengan batas tunai 3 juta dolar. Apa? Apa? Terima kasih atas kerja keras Anda. Manajerman, hal sepele seperti ini, mana mungkin merepotkan Anda untuk datang sendiri? Saya mendengar tentang Anda dari kakek saya. Kakek sudah lama ingin mengundang Anda makan malam. Entah, malam ini bagaimana? Nona Duan, apa ada perintah lain dari Anda? Anda bisa memberitahu saya kapan saja. Kamu boleh pergi. Baik. Sungguh tidak disangka. Rapat Grup Song kalian, isinya hanya keributan dan hinaan seperti ini. Perusahaan yang tidak beretika seperti ini, pinjaman yang sudah disetujui sebelumnya, lebih baik jangan dicairkan dulu. Manajerman. Asisten He, rencana pemasaran 8 juta dolar itu sepenuhnya bergantung pada pinjaman ini. Sekarang dananya tidak ada. Lalu kita harus apa? Duan Linshi, apa yang sebenarnya telah kamu perbuat? Cepat minta manajerman untuk mencairkan seluruh dana pinjamannya. Jika arus kas perusahaan bermasalah, aku tidak akan membiarkanmu. Song Shu, apakah kamu buta? Sudah jelas Hei CFA yang menyinggung manajerman. Apa hubungannya denganku? Ini 3 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun. Gelangmu itu, sekarang milikku. Kamu.
Ganti rugi untuk gelangmu sudah lunas. Sekarang, saatnya kita bahas. Ganti rugi untuk ponselku. Hanya ponsel butut, memangnya seberapa mahal? Memang tidak mahal. Hanya 8 juta dolar. Hahaha. Duan Linshi, 8 juta dolar? Apa kamu sudah gila karena terobsesi pada uang? Duan Linshi, apa kamu sudah gila karena terobsesi pada uang? 8 juta dolar? Sedang membual apa kamu? Duan Linshi, jangan keterlaluan ya. Ponsel milikmu ini, aku rasa harganya bahkan tidak ada seujung kuku dari 8 juta dolar. Barang yang rusak, harus diganti rugi sesuai harga aslinya. Kamu, ini pemerasan namanya. Sebuah gelang menyuruhku mengganti 3 juta dolar? Apa itu baru bisa dianggap legal? Presiden Song, kemana Anda tadi? Kenapa baru sekarang datang mau menjadi pahlawan keadilan? Duan Linshi, apa kamu ketagihan membual? Hanya ponsel butut Singki, kamu berani minta 8 juta dolar? Masih merasa punya harga diri kamu? Ponsel biasa, memang tidak akan seharga itu. Tapi punyaku ini, sangatlah berbeda. Mungkinkah ponsel ini terbuat dari emas? Meskipun terbuat dari emas, rasanya tidak mungkin sampai semahal itu, kan? Hiswefei, oh Hiswefei, wawasanmu memang sangat picik. Apa kamu percaya? Sebentar lagi Presiden Guo dari Xingqi Group akan segera datang demi ponsel ini dan muncul di hadapanku. Mana mungkin? 3, 2, A1. Duan Linshi, jangan bicara sembarangan seperti orang berhalusinasi. Guo, Presiden Guo? Wakil Presiden Xingqi Group, Tuan Guo Xingqiang, sosok orang hebat seperti dia, biasanya hanya bisa dilihat di berita. Kenapa hari ini beliau bisa datang ke grup Song kita? Mungkinkah karena ponsel milik Duan Linshi itu? Duh, mana mungkin sih? Pasti beliau datang demi kerjasama dengan grup Song. Tapi kerjasama ini, bagi grup Song, memanglah pesanan besar. Sebuah proyek raksasa. Tapi bagi Xingqi Group, ini bukanlah apa-apa. Kenapa Presiden Guo sampai datang sendiri secara pribadi? Presiden Guo, saya adalah Presiden Direktur dari grup Song, Song Shu. Apa tujuan dari kunjungan mendadak Anda kali ini? Nona Duan, kami baru saja mendeteksi bahwa ponsel Anda terkena benturan keras yang memicu perangkat alarm. Kami khawatir Anda berada dalam bahaya, jadi kami segera datang untuk memastikannya. Apa? Presiden Guo ternyata datang demi Duan Linshi juga? Bagaimana bisa di dalam ponsel itu ada perangkat alarm? Sampai bisa membuat Presiden Guo datang sendiri dengan pasukannya untuk menyelamatkan ini benar-benar di luar akal sehat? Nona Duan, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya saja ponselku tadi terjatuh. Nona Duan, ini. Kerusakan ponsel ini cukup parah. Untuk memperbaikinya, penggantian suku cadang setidaknya butuh 5 juta dolar. Apa? Mana mungkin biaya servis ponsel semahal itu? Apa kamu sedang mempertanyakanku? Lihatlah baik-baik. Ini adalah model pesanan khusus. Edisi terbatas dunia, dengan chip tercanggih Xingqi di dalamnya. Dan teknologi enkripsi tingkat paling tinggi. Teknologi ini jauh lebih maju, setidaknya 5 generasi, dibanding ponsel kelas atas di pasaran saat ini. Karena biaya produksinya sangat mahal, saat ini masih dalam tahap pengujian, sehingga belum bisa dijual secara umum. Saat ini harga biaya modalnya saja, setidaknya 8 juta dolar. $8 juta. Ini laporan penilaian harga dan kontrak pembeliannya. Lihat saja sendiri. $8 juta? Mana mungkin ada orang yang menggunakan ponsel seharga $8 juta? Duan Linshi, siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kamu tidak layak mengetahuinya. Lebih baik kamu segera memikirkan bagaimana cara mengganti $8 juta ini. Aku tidak percaya. Kalian pasti bersekongkol melakukan sandiwara. Ini pemerasan. Aku Guo Xingqiang, seorang wakil direktur dari Xingqi yang terhormat. Memerasmu? Apakah kamu merasa pantas? Aku, Presiden Song, itukah karyawan dari perusahaan grup Song milikmu? Mengandalkan orang bodoh seperti ini. Sekarang aku sangat meragukan kemampuan perusahaan grup Song. Mengenai kerjasama kita sebelumnya, menurutku batalkan saja. Apa? Presiden Guo, asisten He hanya sedang terbawa emosi, asal bicara saja. Kami, Presiden Song, lebih baik kamu selesaikan dulu ganti rugi ponsel Nona Duan sekarang. Jika kalian tidak setuju dengan penawaran kami, kalian bisa menempuh jalur hukum. Tim hukum Xingqi, kami berjumlah 3.600 orang. Kami siap melayani kalian kapanpun. Tim hukum dari Xingqi Group dijuluki sang pemenang di pengadilan. Setelah satu kasus selesai, jangankan asisten He,
Bahkan seluruh perusahaan grup Song pun tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Presiden Song, Anda harus menyelamatkanku. Presiden Song, Anda harus menyelamatkan saya. He Shuifei adalah aset inti perusahaan. Nilainya jauh lebih tinggi dari 8 juta dolar. Presiden Guo, mengenai kompensasi ini, biar kami grup Song yang bayar. Bagaimana menurut Anda? Presiden Song, saya hanya memberikan data dan bukti. Sedangkan untuk urusan ganti rugi, lebih baik Anda bicarakan dengan Nona Duan. Dalam 3 hari, ganti rugi harus sudah lunas. Baiklah, Nona Duan, karena masalah di sini sudah selesai, kalau begitu saya pergi dulu. Presiden Guo, mengenai kelanjutan kerja sama kita. Presiden Song, uruslah perusahaan Anda dengan benar dulu, baru kita bicara lagi soal kerjasama. Singki, bukan sembarang tim amatiran yang pantas bekerja sama dengan kami. Presiden Song, kamu sangat baik kepada asisten He. Kompensasi 8 juta dolar, langsung kamu setujui begitu saja. Namun, apakah ayah dan kakekmu akan setuju? Diam. Entah Chairman Song dan Direktur Tua setuju atau tidak, apa urusannya denganmu? Memangnya kamu siapa ikut campur? Cukup, Duan Linshi. Aku berjanji padamu, kompensasi akan lunas dalam waktu 3 hari. Tapi ada satu syarat, pertunangan kita berdua harus dibatalkan. Sampah yang sudah dipecat, segera pergi dari sini. Menyuruhku pergi? Kamulah yang menghilangkan pinjaman grup Song, mengacaukan kerjasama dengan Singki. Sebenarnya siapa yang harusnya pergi? Sepertinya, aku harus menemui Tuan Besar Song untuk menuntut keadilan. Apa hakmu mengganggu direktur? Si bodoh yang cuma bisa mengandalkan ganti rugi pria, berani menantangku? Kamu. Cukup, Duan Linshi. Aku tidak peduli apa sebenarnya hubunganmu dengan manajemen dan juga dengan Presiden Guo. Tapi sekarang, ini adalah grup Song. Semuanya harus mendengarkanku sekarang. Pengawal, usir dia keluar dari sini. Aku diundang ke sini oleh Tuan Besar Song. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Duan Linshi, apakah kamu sudah gila? Tuan Besar Song mengundangmu? Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Apa kamu merasa layak? Duan Linshi, menggunakan cara yang sangat memaksakan diri seperti ini. Hanya untuk menarik perhatianku. Itu hanya akan membuatku merasa semakin muak. Apa yang kalian tunggu? Cepat seret dia keluar. Apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti sekarang juga. Selamat siang, Tuan Komisaris Besar. Hormat saya, Tuan Komisaris Besar. Kakek, ayah, mengapa kalian kemari? Alam kun teteka kebayang kaku. Nona Duan, kami membuatmu merasa tersudut. Kakek, apa yang kakek lakukan? Nona Duan, aku sudah membiarkanmu merasa tertekan. Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Ketua senior, dia hanyalah seorang pecundang yang hanya bisa bermain game dan menonton drama saja. Kenapa ayah? Tutup mulutmu. Siapa kamu beraninya bicara begitu? Beraninya kamu tidak sopan kepada Nona Duan. Ayah, meskipun Duan Linshi benar-benar memiliki suatu identitas, ayah tidak seharusnya main tangan, kan? Memukulnya saja itu masih ringan. Apa kamu tahu siapa Nona Duan yang sebenarnya? Sikapmu itu terlalu sombong. Sebelumnya, kami tidak memberitahumu identitas asli Nona Duan, karena takut itu akan membebanimu. Siapa sangka, kamu malah berani memperlakukannya seperti ini? Kurang ajar. Nona Duan itu adalah... Tuan Besar, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berakhir baik. Pertunangan kedua keluarga kita, asal lama Ana, batalkan saja sampai di sini. Ini. Tidak, Nona Duan. Meskipun ribuan kali melakukan kesalahan, itu semua adalah kesalahan kami keluarga-keluarga Song. Mohon berikan kami keluarga Song satu kali kesempatan lagi. Song Shu, tunggu apa lagi? Cepat minta maaf kepada Nona Duan sekarang juga. Atas dasar apa aku harus minta maaf padanya? Duan Linshi, aku tidak peduli apa identitasmu sebenarnya. Aku tidak peduli bagaimana caranya kamu membuat ayah dan kakekku berpihak padamu. Hari ini, Song Shu tidak akan pernah minta maaf. Kurang ajar. Nona Duan, Song Shu memang tidak mengerti tata krama. Aku mewakilinya untuk meminta maaf kepadamu. Tidak perlu. Sejak aku kecil, aku belum pernah mendapatkan penghinaan seperti ini.
Karena Presiden Song tidak mau meminta maaf, maka aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk meluapkan kekesalanku. Mari kita mulai. Nona Duan, kamu. Apa yang kamu lakukan? Sahamnya anjlok. Sahamnya merosot. Harga saham anjlok. Tidak, separuh dari seluruh kekayaanku ada di saham perusahaan. Ini benar-benar berakhir. Ini semua benar-benar hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Harganya masih saja turun. Jika terus turun seperti ini, bagaimana kita menjelaskannya pada pemegang saham? Apa yang sebenarnya terjadi? Duan Lingxi, apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Duan Lingxi, kamu pikir dengan begini bisa membuatku menyerah? Tidak mungkin. Lakukan segala cara. Stabilkan harga saham Grup Song. Presiden Song, dana pihak lawan jauh melampaui Grup Song. Kita bukanlah tandingan mereka. Uang yang kita suntikan untuk menyelamatkan pasar langsung habis dalam sekejap. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Duan Lingxi bisa punya kekuatan yang semengerikan ini? Kenapa? Kenapa di saat aku sudah mendapatkan apresiasi dari Presiden Song, tapi masih saja tidak bisa mengalahkannya? Song Shu, cepatlah minta maaf kepada Nona Duan. Apa kamu ingin melihat dengan mata kepalamu sendiri? Saat Grup Song bangkrut, baru kamu akan merasa puas? Cepatlah. Song Shu, minta maaf. Song Shu, minta maaf. Presiden Song, jangan minta maaf. Nilai pasar Grup Song kita mencapai puluhan miliar dolar. Hanya berdasarkan dia sendirian, aku tidak percaya dia bisa menghancurkan kita. Percayalah padaku, suatu hari nanti, aku pasti akan membalaskan dendam Grup Song dan memberinya pelajaran. Kamu. Diam kamu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Cepat berlutut, bersujudlah pada Nona Duan, minta maaf. Kamu tidak apa-apa. Ayah, hanya asisten He yang tulus memikirkanku. Atas dasar apa ayah memukulnya? Song Su, dasar anak durhaka, apa kamu benar-benar mau demi wanita bodoh ini, menyinggung Nona Duan? Hah? Apa kamu tahu Nona Duan dia itu adalah? Aku tidak peduli siapa dia. Yang paling aku benci adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Sikapmu ini hanya akan membuatku semakin muak padamu. Song Shu, aku benar-benar akan menghabisimu. Kamu bilang paling benci orang yang menyalahgunakan kekuasaan? He Shuefei mengandalkan dukunganmu, membuat proposal buruk tapi tidak mau dikritik, malah menyiramkan air padaku, bahkan gelang seharga 300.000 dolar, dia memaksaku ganti rugi 3 juta dolar. Apa itu tidak termasuk menyalahgunakan kekuasaan? Jangan bersikap seolah-olah kamu begitu mulia. Selama setengah tahun terakhir ini, aku mengajakmu bertemu 28 kali, tapi kamu menolakku 28 kali pula. Setiap kali, kamu selalu beralasan sedang sibuk. Menurutku, sebenarnya kamu sedang bersama asisten He, kan? Kamu? Lalu kenapa? Itu adalah kebebasanku. Jangan gunakan perjodohan kuno yang sampah itu untuk mengancamku. Kamu tutup mulut. Kalian sama sekali tidak mengerti nilai dari asisten He. Perusahaan ini bisa sukses melantai di bursa, itu semua berkat jasa besarnya. Siapapun yang bisa memberiku nilai keuntungan, dialah yang akan aku akui. Duan Lingxi. Lalu kamu? Apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk perusahaan ini? Grup Song bisa melantai di bursa? Kamu pikir itu jasanya? Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Selama setengah tahun terakhir ini, proposalmu selalu lolos dengan lancar, proyek yang kamu incar selalu berhasil ditandatangani, bahkan pinjamanmu pun selalu diproses melalui jalur khusus. Apa kamu tahu apa alasannya? Itu karena bakatku yang luar biasa. Para bos besar itu sangat mengagumiku. Itu juga karena asisten He telah membantuku menyingkirkan semua hambatan. Hahaha. Bakatmu luar biasa. Dengan kemampuanmu yang cetek dan terbatas itu, bisa meraih pencapaian hari ini. Ini semua berkat Nona Duan yang mendukungmu dari balik layar, makanya kamu bisa jadi seperti sekarang. Mustahil. Aku tidak percaya. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Sudah lihat dengan jelas? Aku telah mengerahkan 57 koneksi bisnis untuk membukakan jalan bagimu, membuat Grup Song melantai di bursa, dan menjadikan Grup Song sebagai raja bisnis. Sedangkan dia, hanya dengan bermodalkan sedikit rayuan manis, dia sudah bisa membohongi dan memanipulasimu sepenuhnya. Kamu bohong. Presiden Song, jangan dengarkan dia. Alasan Grup Song bisa seperti sekarang, itu semua berkat kerja kerasku. Ini semua karenaku.
Diam kamu. Dasar wanita yang terlalu tinggi hati. Kamu ini benar-benar wanita penggoda. Coba kamu lihat dulu, apa kamu punya kemampuan itu? Sampai berani bicara besar di sini. Sudahlah, Chairman Song. Kakekku sudah setuju aku kembali. Pertunangan kedua keluarga kita resmi dibatalkan. Nona Duan, biarpun 1000 kali salah, itu semua adalah kesalahan keluarga Song kami. Ini, pertunangan ini. Biarkan dia pergi. Aku tidak butuh tunangan yang hanya mengandalkan kekuasaan keluarga dan bersikap sewenang-wenang. Bagus. Saham grup Song sudah anjlok ke posisi 6 bulan lalu. Mulai sekarang, urusan kita sudah selesai. Hentikan semuanya. Harganya sudah anjlok sampai batas bawah. Nona Duan. Nona Duan. Song Shu, kamu sudah gila ya? Kakek, fluktuasi harga saham sementara tidak membuktikan apa-apa. Aku percaya pada Sue Fei selama dia ada di sisiku. Dalam 6 bulan ke depan, kita akan menciptakan keajaiban bisnis yang lebih besar dan membuat grup Song kita menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Benar, aku percaya pada Presiden Song. Chairman Song, Tuan Besar Ketua, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantu Presiden Song dengan baik. Kamu diam saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu, dasar orang picik yang bisanya cuma mengadu domba. Akan kubuat perhitungan denganmu, dasar orang kecil yang hanya tahu memancing keributan. Hajarlah aku jika ayah mau. Ayah, kakek, kalian semua sudah salah paham terhadap asisten He. Dia melakukan ini semua demi kebaikanku. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, kalian pasti akan mengubah pandangan terhadap dirinya. Lagi pula, dalam waktu kurang dari 6 bulan, aku akan membuktikan pada kalian semua bahwa selama setengah tahun terakhir, semua pencapaian grup Song adalah hasil karyaku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Duan Linshi. Sama sekali. Langit tidak memihak grup Song milikku. Presiden Song, tenang saja. Meskipun hari ini grup Song mendapat hantaman keras dan harga saham anjlok, tapi asalkan kita mendapatkan proyek Teluk King Shui, semua masalah pasti akan terselesaikan. Pada saat itu, Anda bisa membuktikan kemampuan Anda kepada semua orang. Proyek Teluk King Shui senilai 30 juta dolar. Begitu kesepakatan tercapai, maka semua masalah akan beres. Sebelumnya, semua proyek Jiang adalah kamu yang bernegosiasi. Kali ini aku serahkan lagi padamu. Tidak masalah, kan? Presiden Song jangan khawatir. Wakil manajer Departemen Proyek Jiang, Lin Shangli, sudah sepenuhnya percaya padaku. Begitu aku bertindak, pasti tidak akan ada masalah. Siapkan kontrak untuk Teluk King Shui. Jika orang dari grup Song datang, langsung berikan saja kepada mereka. Baik. Presiden Jiang, aku baru saja mendapat kabar. Nona Duan diusir dari grup Song oleh Presiden Song, dan pertunangan mereka juga sudah dibatalkan. Benarkah? Ini sudah sangat pasti. Kabarnya, Presiden Song mengusir Nona Duan hanya demi Hi Sue Fei. Song Shu si bodoh itu? Apa dia benar-benar mengira keberhasilannya hari Intan adalah berkat Hi Sue Fei? Presiden Jiang, lalu bagaimana dengan proyek Teluk King Shui? Apakah masih ingin diberikan kepada grup Song? Tidak perlu lagi. Tanpa adanya Linshi, si grup Song itu, mana pantas bekerja sama dengan kita? Lakukan tender terbuka. Baik. Presiden Lin, saya ingin bersulang untuk Anda. Terima kasih atas semua bimbingan Anda kepada saya selama 6 bulan terakhir ini. Asisten He, Anda terlalu sungkan. Presiden Lin, untuk proyek Teluk King Shui, saya harus merepotkan Anda untuk membantu. Asisten He sungguh perhatian. Meskipun proyek ini melalui sistem lelang terbuka, tetapi asalkan Anda membuat saya merasa puas dengan kedudukan yang saya miliki,
Bukankah ini hanya masalah satu kata dari saya saja? Saya jamin akan membuat Anda puas. Lagi pula, untuk setiap proyek yang diinginkan oleh grup Song, Presiden Jiang selalu memberikannya secara langsung. Kecantikan dan uang ini datang secara cuma-cuma, akan rugi jika aku tidak menerimanya. Tetapi aku punya satu syarat. Tenang saja, Presiden Lin. Selama proyek ini berjalan dengan lancar, Anda pasti akan mendapatkan bagian Anda. Oh, bagus. Anda pasti lelah. Presiden Song, minumlah secangkir kopi untuk melepas lelah. Sue Fei, kali ini berkat dirimu. Karena sudah lebih dulu menangani Wakil Presiden Lin di acara lelang besok. Kita bisa menjadi jauh lebih percaya diri. Anda terlalu memuji saya, Presiden Song. Ini semua memang sudah menjadi kewajiban saya. Selama itu bisa membantu Anda dan juga membantu grup Song, saya rela melakukan apapun. Dirimu dan Duan Linxi benar-benar berbeda jauh, bak langit dan bumi. Dia tidak tahu apa-apa selain memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk pamer dan bertindak sewenang-wenang. Selain itu, apa yang bisa dia lakukan? Sedangkan kamu telah membantuku menggunakan bakat dan kemampuanmu sendiri. Presiden Song, asalkan lelang proyek Teluk Qingshui besok berhasil kita dapatkan, maka semua krisis yang terjadi sebelumnya akan dapat terselesaikan dengan mudah. Saat itu tiba, mari kita lihat siapa yang masih berani meragukan Anda. Di bawah kepemimpinan Anda, grup Song pasti akan mencapai kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu benar? Sue Fei, begitu aku menguasai grup Song sepenuhnya, aku tidak akan melupakan jasamu. Baik. Yo. Bukankah ini Nona Besar Duan? Ku dengar, kamu diusir oleh grup Song. Sibuk selama setengah tahun, ujung-ujungnya usahamu sia-sia saja. Bagaimana rasanya? Apa kamu datang hanya untuk menertawakanku? Tentu saja. Tidak. Aku datang untuk mendapatkanmu. Karena sekarang pertunanganmu dengan grup Song sudah dibatalkan? Mengapa tidak? Pertimbangkan diriku saja. Apa kamu sudah gila? Aku serius. Dengan status sosial seperti kita, perjodohan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jadi, daripada dengan orang asing, lebih baik kamu mempertimbangkan aku. Kita kan teman sejak kecil, 15 tahun satu sekolah. Setidaknya kita sudah saling mengenal dengan sangat baik. Benar-benar pertemuan yang menyebalkan. Duan Linxi, baru saja meninggalkan grup Song sebentar, kamu sudah bisa berpindah ke lain hati secepat ini. Sepertinya perasaanmu terhadap Presiden Song biasa saja ya. Ada urusan apa Anda di sini? Laki-laki ini ternyata lebih tampan daripada Song Xiu. Duan Linxi wanita sampah ini, kenapa dia bisa dapat yang sebagus ini? Lagi pula, seleramu juga tidak seberapa. Dia terlihat seperti orang licik. Dibandingkan dengan Presiden Song kami, dia kalah jauh. Aku? Kalah jauh darinya? Begitukah? Aku dengar, grup Song kalian juga ingin berpartisipasi dalam proyek Teluk Qingshui milik keluarga Jiang? Kenapa? Kamu juga ingin ikut tender ini? Duan Linxi, aku akui kamu punya latar belakang. Tetapi, kamu hanyalah orang tidak berguna yang hanya mengandalkan keluarga. Sedangkan aku sangat berbakat, aku pasti akan membantu grup Song mendapatkan proyek Teluk Qingshui itu. Kamu pasti kalah. Kalau begitu, semoga kamu beruntung. Dasar laki-laki simpanan? Kalau mau mengincar harta, carilah yang lebih baik. Orang seperti Duan Linxi itu, suatu hari nanti dia akan memanfaatkanmu sepenuhnya, lalu mendepakmu begitu saja. Terima kasih, ya. Enyah kamu. Sudahlah, Sue Fei. Sepertinya aku pernah melihat dia di suatu tempat. Pria yang berada di sisi Duan Linxi pasti hanya demi uang. Sudah jelas dia bukan siapa-siapa, mana mungkin bisa menarik perhatian Anda, Presiden Song? Mari kita segera pergi makan saja. Malam ini, kita harus mempelajari proyek Teluk Qingshui.
Ada apa? Lindsay, apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa aku dulu begitu bodoh? Kupikir dengan bersabar dan mengalah, aku bisa mendapatkan pengertian dan rasa hormat. Lindsay, ini bukan salahmu. Hanya saja orang-orang seperti Songsu dan He, Suefei, sama sekali tidak pantas menerima pengorbananmu. Benar? Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk mengambil kembali harga diriku. Apa yang perlu kubantu? Nona besar Duanku sayang, mengenai proyek Teluk King Shui ini, hanya dengan satu kata darimu, aku akan segera mengumumkannya sekarang juga, untuk diberikan padamu. Tidak, aku tidak ingin pemberianmu. Aku ingin menang dengan cara yang jujur dan adil. Aku tidak hanya mengincar tender ini, tetapi aku ingin di depan umum, merobek topeng palsu He Shuefei. Aku ingin membuat Songsu sadar, bahwa di balik bakat dan kemampuan yang selama ini ia banggakan, betapa rendah dan hinanya dirinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki Lin Xiangli, banyak sekali celah di sana. He Shuefei bisa mendapatkan proyek itu, pasti tak jauh dari masalah suap atau godaan nafsu. Dengan sifatnya itu, di depan mata banyak orang besok, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk membongkar aibnya sendiri. Aku hanya perlu menyiapkan panggungnya, dan menunggu. Pertunjukannya dimulai. Bagus. Ayo pergi. He Shuefei beraninya berkata bahwa aku jauh lebih buruk daripada Songsu. Hari ini aku ingin membuktikan antara aku dan dia, siapa yang sebenarnya lebih buruk. Hari ini adalah tender bisnis, kamu harus menjaga citra dirimu. Aku sudah mengenalmu sejak dalam kandungan. Memang citra apa yang harus kujaga di depanmu? Tapi, jika kamu suka tipe pria yang dingin dan tenang, aku juga bisa berpura-pura seperti itu. Presiden Jiang, sudah lama saya mengagumi Anda. Silakan lanjut dengan urusan Anda. Duan Lindsay, ternyata kamu benar-benar berani datang untuk mempermalukan diri sendiri, ya? Departemen Proyek Jiangxi Presiden Lin Xiangli sudah setuju dengan asisten He untuk menyerahkan proyeknya kepada grup Song. Kamu tidak mungkin bisa menang. Presiden Song, saya dengar proyek Teluk King Shui sudah pasti jatuh ke tangan grup Song. Selamat ya, Presiden Song memang sudah sangat berbakat. Sekarang ditambah bantuan dari asisten He, Anda menjadi semakin tidak terkalahkan. Jika proyeknya sudah berhasil nanti, jangan lupa bagi-bagi rezeki kepada kami juga. Tentu saja, pasti. Apa kamu lihat itu? Sekarang semua orang tahu bahwa proyek Teluk King Shui sudah resmi menjadi milik grup Song kami. Kenapa kamu tidak segera pergi dari sini? Agar nanti tidak, di depan para petinggi bisnis ini, hanya membuat malu diri sendiri saja. Pihak keluarga Duan kami memiliki modal yang sangat kuat, teknologi kami paling canggih, jauh melampaui grup Song. Jadi aku merasa penasaran, siapa Lin Xiangli itu? Memang atas dasar apa dia menjanjikan hal itu padamu? Itu karena asisten He memiliki kemampuan yang luar biasa. Angkat teleponnya. Duan Lindsay, ini sudah zaman apa sih? Masih mengandalkan modal dan teknologi untuk mendapatkan proyek? Cih. Lalu, kalau bukan itu apa lagi? Jangan sok suci kamu. Orang sepertimu ini sudah tidak tahu lagi sudah tidur dengan berapa banyak pria. Apa yang kamu katakan? Hai. Hei, asisten He kita ini benar-benar hebat ya? Tentu saja. Tidak hanya itu, aku juga memberinya banyak keuntungan. Proyek kali ini pasti akan jatuh ke tanganku. Kamu menyuapnya dengan uang? Tidak mungkin. Dari mana dia dapat nyali sampai berani menerima suap? Ini adalah aturan kelas atas. Apa yang kamu tahu, anak ingusan? Apa kamu tahu alasannya, mengapa setiap saat aku bisa mendapatkan proyek grup Jiang? Itu karena wakil presiden Jiang, dia mengagumiku, dan aku tahu caranya memberinya imbalan. Kalian tidak tahu apa-apa. Dasar bodoh. Masih bicara modal dan teknologi, tidak ada gunanya sama sekali. Lin Xiangli benar-benar sangat berani. Habis riwayatnya kali ini. Siapa yang memberimu nyali? Kamu benar-benar berani bicara seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Presiden Direktur Grup Jiang? Peraturan anti korupsi grup Jiang yang mengatakannya. Peraturan anti korupsi grup Jiang, apa hubungannya denganmu? Jangan bilang, kamu ingin melaporkan wakil presiden Lin? Tanpa bukti apapun, siapa yang akan mempercayaimu? Duan Linci. Laki-laki piaraan yang kamu bawa ini, benar-benar tidak punya otak, hanya bicara omong kosong yang tidak masuk akal. Hei, sobat, sudah lama tidak bertemu, sudah lama sekali tidak bertemu. Hahaha.
Hahaha. Wakil Presiden Lin sudah datang. Kalian masih ingin melaporkannya? Biar dia tahu bahwa kalian tamat. Presiden Lin, ada si bodoh di sebelah sana yang bilang ingin melaporkan Anda. Cepatlah pergi dan beri dia pelajaran. Apa? Melaporkanku? Siapa orang yang tak tahu diri itu? Berani sekali dia. Orang itu Wakil Presiden Lin, dia bahkan mengeluarkan peraturan anti korupsi dari Jiang dan bilang mau melaporkan Anda. Bukankah itu lucu? Diam kamu. He Shuefei, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu membicarakan segalanya ke orang luar? Wakil Presiden Lin, dia itu hanya sebatas Duan Linci, anjing yang dipelihara di sisi kita. Bahkan jika dia pergi ke grup Jiang untuk melapor, siapa yang akan mempercayai perkataannya? Lagi pula nanti. He Shuefei, diamlah. Kapan saya pernah menerima uangmu? Jangan bicara sembarangan di depan saya. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku akan membuangmu keluar. Wakil Presiden Lin, kemarin saat kita di atas ranjang, kita membicarakannya dengan baik, tentang keuntungan yang dijanjikan kepadamu. Mana pernah kamu melewatkannya? Si He Shuefei ini, dia wanita gila sedang meracau tidak jelas di sini. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Saya benar-benar tidak pernah menerima 1 sen pun darinya. Presiden Jiang. Apa? Presiden Jiang? Mungkinkah Anda adalah Jiang Yingan dari grup Jiang? Tidak. Ini tidak mungkin. Halo, Wakil Presiden Lin. Saya adalah Song Shu, CEO dari grup Song. Terima kasih karena Anda setuju untuk memberikan proyek Teluk King Shui kepada grup Song kami. Saya mewakili seluruh karyawan grup Song, menjamin kepada Anda bahwa kami tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Diam kalian. Kapan saya setuju untuk memberikan proyek itu kepada kalian? Orang-orang dari grup Song ini, semuanya otaknya bermasalah. Anda jangan pernah percaya perkataan mereka. Presiden Jiang. Apa? Anda adalah Presiden Jiang dari grup Jiang? Proyek Teluk King Shui. Perusahaan kalian grup Song telah didiskualifikasi. Tolong kalian segera pergi. Presiden Jiang, Tuan, tolong jangan marah. Asisten He berkata seperti itu karena tidak mengetahui identitas Anda. Itu sebabnya dia bilang bahwa Anda dan Duan Linshi memiliki hubungan yang tidak pantas. Aku akan menyuruhnya segera meminta maaf pada Anda. Maafkan saya, Presiden Jiang. Saya tidak mengenali identitas Anda tadi. Saya sudah bersikap tidak sopan. Asisten He memang bicaranya sering belak-belakan, tapi kemampuan kerjanya sangat luar biasa. Jika Anda mempercayakan proyek ini kepada kami pasti akan membuat Anda merasa puas. Kemampuannya luar biasa? Tekulana. Tentu saja, kalau tidak, Wakil Presiden Lin tidak mungkin akan memberikannya begitu banyak proyek. Sebentar lagi kalian akan tahu. Apa alasannya? Ayo pergi. Asisten He, apa maksud perkataan Presiden Jiang tadi? Song Shu tidak boleh sampai tahu bahwa semua proyekku yang sebelumnya didapatkan dengan cara yang tidak benar. Ini pasti ulah Duan Lingxi. Dia iri karena aku mendapatkan proyek tersebut, jadi dia sengaja mencari cara untuk menyudutkanku, juga menyudutkan grup Song. Lebih baik kita pergi saja sekarang. Pergi? Jika tidak bisa mendapatkan proyek Teluk King Shui, seluruh grup Song akan tamat. Meskipun Duan Linshi ingin menyulitkan kita, Presiden Jiang tidak mungkin sembarangan membelanya. Pasti kamu pernah menyinggungnya tempo hari, sehingga dia menyimpan dendam. Kita harus segera pergi minta maaf, dan harus mendapatkan pengampunan dari Presiden Jiang. Presiden Song, aku pasti akan mencari cara lain untuk mendapatkan proyek yang lebih baik. Hari ini, sebaiknya kita pergi dulu hari ini. Ada apa denganmu hari ini? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Bagaimana bisa, Presiden Song? Karena sikap Presiden Jiang sudah sangat jelas. Biarpun kita memaksa, kontrak ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Lebih baik kita pergi sekarang. Ini adalah aturan kelas atas. Apa yang kau mengerti, dasar pria tak berguna? Kau tahu mengapa saya selalu bisa mendapatkan proyek dari grup Jiang? Itu karena Wakil Presiden Lin mempercayai saya. Dan saya bisa memberinya keuntungan. Paham tidak? Sekumpulan orang bodoh. Memangnya modal dan teknologi? Tak ada gunanya sama sekali. Apa? Duan Linshi sialan, beraninya dia merekam. Tak disangka ya, grup Song, asisten Presiden He Shuefei, ternyata mendapatkan proyek dengan cara kotor seperti itu. Pantas saja selama setengah tahun ini, semua proyek bagus grup Jiang diambil oleh grup Song. Sungguh tidak menyangka. Tidak, ini tidak benar. Ini tidak benar. Cepat matikan, cepat matikan.
Kau berani melakukan ini di belakangku. Tidak, Presiden Song, dengarkan penjelasanku. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani bicara seperti itu? Kau pikir kau siapa? Presiden dari grup Jiang? Aturan anti korupsi grup Jiang yang memberiku keberanian. Aturan grup Jiang, apa hubungannya denganmu? Jangan bilang, kau bahkan ingin melaporkan wakil Presiden Lin? Kau tidak punya bukti sama sekali, siapa yang akan mempercayaimu? Duan Linshi? Pria simpanan yang kau cari ini ternyata sangat bodoh ya. Dia bicara yang tidak masuk akal. Presiden Jiang, aku mohon padamu jangan putar lagi, aku tahu aku salah, aku mohon padamu jangan putar lagi. Lupakan soal suap itu. Beraninya dia mengatakan bahwa Presiden Jiang adalah pria simpanan? Bukankah ini namanya sangat buta? Haha. Bahkan dia melakukannya di hadapan Presiden Jiang. Dia membocorkan sendiri bahwa telah menjanjikan imbalan kepada wakil Presiden Lin, benar-benar orang bodoh. Begitu juga dengan Song Su, benar-benar tidak punya otak, sampai membiarkan orang seperti itu menjadi asisten. He Shuifei, aku benar-benar sangat buta. Presiden Song, aku hanya terlalu peduli padamu, terlalu peduli pada grup Song, itulah sebabnya aku. Tuan-tuan sekalian, dengan situasi yang sekarang, kalian semua sudah memahaminya. Sekarang, selaku Presiden Direktur Grup Jiang, aku resmi mengumumkan mengusir Lin Xiangli dari Jiang. Untuk proyek Teluk King Shui, Grup Song telah didiskualifikasi, serta proyek-proyek sebelumnya yang dikerjakan bersama Grup Song, semuanya dibatalkan dan akan dibuka tender ulang. Bagus, luar biasa. Tidak, Presiden Jiang, berilah kami satu kesempatan lagi. Setiap proyek kerjasama dengan Jiang sangat penting bagi strategi 3 tahun Grup Song. Ini menyangkut mata pencaharian ribuan orang. Anda tidak bisa melakukan ini. Terus kenapa? Salahkan dirimu sendiri karena tidak bisa menilai orang, sampai mempekerjakan sampah sebagai asisten. Kau punya bakat yang hebat. Mari pergi. Presiden Jiang, aku harus mendapatkan maaf dari Presiden Jiang dan mendapatkan kembali proyek itu. Kalau tidak Grup Song akan hancur. Presiden Song, dengarkan penjelasanku. Enyah kamu. Presiden Song, Presiden Song. Nona besar Duan, hari ini aku sudah membantumu melampiaskan amarah, mentraktirku makan, bukanlah hal yang berlebihan, kan? Tidak berlebihan kok. Kamu boleh makan apa saja. Aku yang traktir. Silakan naik ke mobil. Presiden Jiang. Presiden Jiang. Masalah ini memang benar kesalahan He Shuifei. Saya tidak menyangka dia berani melakukan hal itu di depan mata Anda, menyuap di depan umum. Saya mewakilinya untuk meminta maaf kepada Anda. Saya berharap Anda bisa memberikan Grup Song satu kesempatan lagi. Saya berjanji, semua proyek ke depannya akan diselesaikan dengan standar tertinggi. Membuatku puas? Bagaimana kamu bisa menjaminnya? Menjamin dengan asistenmu yang tidak berguna itu? Presiden Jiang, Anda salah paham. Shuifei, meski dia melakukan kesalahan, tetapi kemampuannya sudah terbukti dan diakui oleh semua orang. Dalam 6 bulan terakhir ini, semua proyek Grup Song telah dia urus dengan sangat rapi, sama sekali tidak ada kekurangan. Anda hanya perlu memberinya satu kesempatan saja. Saya berjanji, dia pasti akan membuat Anda puas. Presiden Song, sebenarnya tadinya kupikir, perusahaan Anda hanya memiliki satu orang tidak berguna yaitu He Shuifei, tapi sekarang tampaknya, kamu pun juga sama saja. Presiden Jiang, kata-kata Anda itu, bukankah sudah keterlaluan? Aku tahu, hubunganmu dengan Duan Linshi bukanlah hubungan biasa, tapi Anda tidak perlu menghinaku seperti ini, hanya demi seorang wanita, kan? Menghina? Sampai sekarang jangan-jangan kamu masih mengira, aku membatalkan proyek ini, karena He Shuifei? Bukankah begitu? Tentu saja bukan. 6 bulan terakhir ini, alasan mengapa kamu, Presiden Song, selalu mendapatkan apapun yang kamu mau, itu sepenuhnya karena aku menghargai Linshi. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan asistenmu itu. Dia hanyalah orang yang bertugas lari sana-sini dan mengambil kontrak. Selama Linshi ada di Grup Song, tidak peduli apakah He Shuifei memberikan keuntungan kepada Lin Xiangli atau tidak, proyek itu akan selalu menjadi milik Grup Song. Tapi Lin Zi sekarang sudah pergi dari Grup Song. Oleh karena itu, semua perlakuan istimewa untuk Grup Song tentu saja sudah dibatalkan. Sedangkan soal hari ini, itu hanyalah alasan belaka. Jadi mohon Presiden Song, jangan bersikap tak tahu malu. Mengenai perkataan Anda, semua proyek sampai saat ini tidak ada satupun kendala, itu karena seluruh mitra kerja hulu dan hilir dari semua proyek sudah diatur oleh Linshi. Itu sebabnya mereka mau bekerja sama 100% dan membuat Song Group milikmu menjadi sangat unggul dibandingkan yang lain. Ini sama sekali tidak ada hubungannya
dengan asisten sampahmu itu? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika tidak percaya, tunggulah dan lihat apa yang terjadi setelah Lindsay pergi dari Song Group. Lihat asisten kesayanganmu itu, apakah dia masih sanggup mengurus Song Group dengan sangat rapi seperti sebelumnya? Lindsay, apakah semua yang dia katakan itu benar? Yingan, ayo kita pergi. Tapi Presiden Song, ada satu ucapanmu yang sangat tepat. Hubunganku dengan Lindsay memang luar biasa akrab. Itu sebabnya aku merasa dia tidak layak. Dia sudah membuang banyak waktu demi sosok sampah yang buta mata dan hatinya. Dengan sia-sia. Jangan-jangan, apakah aku benar-benar sudah salah? Presiden Song, jangan dengarkan omong kosongnya. Song Group bisa sukses seperti sekarang, semuanya adalah hasil kerja kerasku. Jiang Yingan itu sengaja menjelek-jelekkanku demi membela Duan Lindsay. Kamu, Enyahlah. Dasar kamu pembohong besar. Sekarang, proyek Looking Shui sudah hilang. Begitu juga dengan proyek grup Jiang yang bekerja sama sebelumnya. Song Group kini sedang dalam keadaan bahaya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Presiden Song, tolong dengarkan saya. Tanpa Jiang, kita masih punya mitra kerja sama yang lain. Mereka semua sangat menyukai kinerjaku. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Aku pasti akan mencarikan proyek yang lebih baik untuk grup Song. Halo? Presiden Chen, ini aku He Shuefei. Saya dengar perusahaan Anda, Plaza Lianyun, sedang mengadakan tender. Apakah grup Song, kami punya kesempatan? Grup Song? Perusahaan apa itu? Memangnya kalian layak mengharapkan Plaza Lianyun? Apa maksud Anda? Terakhir kali Anda jelas-jelas bilang, kalau grup Song kami sangat hebat, dan ingin memberi kami kesempatan kerjasama. Itu karena Nona Duan ada di grup Song. Aku bicara begitu hanya untuk menghormati Nona Duan. Apa kau sungguh merasa dirimu hebat? Bekerja sama denganku? Memangnya grup Song pantas? Dasar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu diri. Halo. Ternyata ini ulah Duan Lindsay. Anu, Presiden Ma, ini Shuefei. Mengenai kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya. He Shuefei, apa kau masih punya muka untuk meneleponku? Dulu aku memberi proyek pada grup Song karena menghormati Nona Duan. Tapi kenapa tiba-tiba jadi kau yang mengklaim kerjasama itu? Dasar orang tak tahu malu. Bukan, Presiden Ma, dengarkan penjelasan saya. Halo. Tidak, aku tidak percaya semuanya, karena Duan Lindsay. Aku akan mencoba menelepon lagi. Halo, Presiden Zhao, ini He Shuefei. He Shuefei, apa kau merasa pantas meneleponku secara langsung? Punya tata krama tidak? Nona Duan mungkin baik hati hingga tidak keberatan kau menjadi wanita simpanan dan merebut tunangannya, tapi aku tidak sudi melihat wanita mata duitan tak tahu malu sepertimu. Cui. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan menelpon lagi, akan kucoba lagi. He Shuefei, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Presiden Song, ada gawat. Berbagai mitra kerjasama terus-menerus mengirim pesan bahwa mereka ingin mengakhiri kerjasama dengan grup Song. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata mereka, itu karena manajer Duan yang memberi jaminan, makanya mereka mau bekerja sama dengan grup Song. Sekarang manajer Duan sudah dipecat. Mereka menjadi tidak tenang menyerahkan proyek itu kepada kita. Duan Lindsay. Jadi, kerjasama yang terlihat lancar sebelumnya, dan jaringan hubungan yang terlihat kokoh, semuanya bukan karena melihat grup Song, melainkan tertuju kepadanya, hanya demi Duan Lindsay seorang. Presiden Song, Anda jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka jelas-jelas bekerja sama. Untuk mencari alasan, pasti mereka sudah menerima imbalan dari Duan Lindsay. Dan sengaja pada saat seperti ini, menusuk dari belakang. Anda percayalah padaku, saya janji, hanya dengan sedikit waktu lagi, saya akan segera mengusahakan grup Song untuk secepat mungkin mengambil kembali semua proyek-proyek itu. Kamu tutup mulut. Dulu aku memintamu pergi ke sana, hanya untuk membubuhkan tanda tangan, hanya formalitas belaka, tapi kamu malah bilang, kerja sama itu semua kamu yang urus? Katanya, kamu sudah berjasa besar untuk kemajuan grup Song. Ternyata aku malah percaya pada bolanmu itu. Bukan, tidak begitu. Pergi. Segera tinggalkan grup Song. Melihatmu sekilas saja,
membuatku merasa muak. Sejak saat ini, grup Song tidak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Jangan muncul lagi di hadapanku, atau jangan salahkan jika aku bertindak tegas. Sedikit lagi aku bisa mendapatkan Song Su dan masuk ke jajaran sosialita kelas atas. Aku benar-benar tidak boleh menyerah begitu saja. Song Shu, kamu ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Tanpa Duan Lingqi, kamu ini sama sekali bukan apa-apa. Ajaran kakek, nasihat ayah. Semuanya kamu abaikan begitu saja. Pengorbanan Lin Si tidak kamu hargai. Sebaliknya kamu malah percaya pada He Shuifei, si brengsek itu. Sekarang rasakan. Kamu puas sekarang? Semua proyek perusahaan berantakan. Perusahaan juga sudah hancur. Ini semua karena salahmu. Ini semua salahmu. Salahmu, salahmu, semuanya salahmu. Hahaha. Lin Si, aku tahu aku salah. Aku ini memang brengsek. Aku sungguh tahu aku bersalah. Presiden Song, saya tahu saya salah. Lin Si, Sial, Duan Lingqi lagi. Lin Si, aku tahu aku salah. Maukah kamu kembali padaku? Baiklah, aku sudah kembali. Tidak diragukan lagi sebagai CEO keluarga Song. Sensasi ini jauh lebih baik daripada para orang tua bangka itu. Asalkan bisa menaklukkan pria ini, segala harta dan kejayaan akan menjadi milikku. Ah, Siapa kamu? aku adalah Duan Lingqi. Lin Si? Kamu benar-benar kembali? Presiden Song, pelan sedikit. Ying An. Ini, aku tidak melihat apa-apa. He Shuifei, sedang apa kamu di sini? Lin Si, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku salah masuk ruangan. Kalian silakan lanjut saja. Presiden Song, aku sungguh mencintaimu. Enyahlah. Beraninya kamu menggunakan cara kotor seperti ini untuk menjebakku. Benar-benar membuatku muak. Tidak, Presiden Song. Dengarkan penjelasanku. Dengarkan dulu penjelasanku. He Shuifei, biar ku beritahu padamu. Bahkan sehelai rambut Duan Lin Si pun jauh lebih berharga daripadamu. Tidak. Presiden Song, aku sungguh mencintaimu. Benar, bisakah kamu lihat aku sebentar saja? Tolong lihatlah aku. Satu tatapan saja, lihatlah aku. Lin Si, akhirnya aku bisa menemukanmu. Kamar kita ada di sisi satunya. Kenapa kamu berkeliaran? Tidak apa-apa, aku hanya salah jalan saja. Ayo kita pergi.
Sudah aku bilang sebelumnya, bahwa wanita bernama He Shuifei itu memiliki niat yang buruk, tapi kamu tetap saja tidak percaya. Sikapmu yang sembrono dan keras kepala ini jika tidak segera diubah, cepat atau lambat akan menghancurkan seluruh keluarga Song. Ayah? Kakek, aku tahu aku salah. Besok aku akan segera pergi untuk meminta maaf pada Duan Linxi dan kembali melaksanakan pertunangan dengannya. Sekarang kamu baru mau melakukannya? Tapi belum tentu nona besar Duan itu bisa memaafkanmu begitu saja. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan meminta maaf dengan tulus dan mendapatkan pengampunannya. Hanya itu satu-satunya cara untuk saat ini. Lalu untuk wanita kejam bernama He Shuifei itu, aku pasti akan memberinya perhitungan. Lindsay? Aku sebenarnya sudah melihat semuanya tadi. Orang yang ada di dalam bilik itu adalah Song Shu. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Hah? Perasaan apa yang mungkin kumiliki padanya? Aku hanya mengikuti perintah kakek, karena itu aku menetap di grup Song selama 6 bulan. Lalu kenapa kamu tidak mau menerimaku? Apakah kamu masih mencintainya? Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Keluarga Jiang memintaku untuk melakukan perjodohan dengan nona muda keluarga Su dari ibu kota. Aku tidak mau melakukannya. Mengapa? Karena aku punya seseorang yang kucintai. Orang yang kucintai selama ini selalu adalah kamu. Lindsay, aku mencintaimu. Bisakah kita saja yang dijodohkan? Aku? Lindsay, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kamu pasti tidak akan tega membiarkanku menikahi seseorang yang sama sekali tidak kucintai, kan? Aku mohon padamu. Maukah kamu menikah denganku? Bolehkah? Jika kamu tidak setuju, maka aku akan... Ya, baiklah. Kamu menerimaku. Haha. Kamu menerimaku. Iya, aku terima. Hehe. Aku punya istri. Sekarang aku punya istri. Lindsay. Ya? Mengenai kejadian tadi malam, kamu tidak akan melupakannya, kan? Tentu saja aku ingat. Lagi pula aku tidak terlalu mabuk. Tetapi beberapa orang, yang sudah jelas-jelas mabuk berat, mengapa masih bisa mengingatnya dengan jelas? Aku tentu saja tidak akan lupa. Bisa menikahi wanita yang paling aku cintai, adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Pemandangan semalam itu, ingin rasanya selamanya aku ukir di dalam ingatanku. Lindsay, bolehkah aku bicara berdua saja denganmu? Di antara kita, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kan? Lindsay, aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku benar-benar buta dan bodoh. Karena sudah dibutakan oleh He Shuifei, aku memohon padamu, maafkanlah aku. Aku bersedia menepati janji pertunangan kita. Jika kamu bersedia memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Song Shu, atas dasar apa kamu pikir aku akan memaafkanmu dan masih ingin bertunangan denganmu? Lindsay, kamu telah melakukan begitu banyak untukku, dan juga untuk grup Song. Kamu pasti mencintaiku. Jika tidak, kamu tidak akan. Song Shu, jangan terlalu percaya diri. Tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita. Terlebih lagi, sekarang aku adalah kekasihnya Ying An. Kekasih? Presiden Song? Pertunangan yang membuatmu bosan. Lindsay juga tidak menyukainya. Namun demi kamu, dia menunggu di keluarga Song selama 6 bulan penuh, dan mencoba menemuimu 28 kali. Sedangkan kamu, apa yang sedang kamu banggakan? Wanita sehebat dia, justru kamu abaikan begitu saja. Tentu ada orang yang lebih tahu nilainya, dan menjadikannya permata berharga. Sekarang dia adalah kekasihku, jadi, aku harap Presiden Song menjauhlah darinya mulai sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku Jiang Yingan. Akan membuat perhitungan denganmu. Lindsay,
Ayo kita pergi. Siang ini aku sudah janji untuk fitting gaun pengantin. Apa? Gaun pengantin? Bagaimana Nona Duan dia? Dia menikah dengan Jiang Yingan. Keluarga Jiang Ying An? Sudah kuduga. Seseorang sehebat Nona Duan ini, begitu kamu melewatkannya, langsung diambil oleh orang lain. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menyesal. Data keuangan yang dikirimkan perusahaan, rantai dana kita, terputus. Apa? Ayah? Kakek. Ayah, Pihak bank. Setelah tahu kita menyinggung keluarga Duan, mereka tidak mau memberi pinjaman pada kita. Lalu dari mana kita akan mendapatkan uang? Semua ini salahku. Karena aku terlalu sombong dan telah mengusir Lindsay. Sekarang Lindsay sudah pergi, seluruh keluarga Song pun akan hancur. Ayah, kakek, ini semua adalah salahku. Aku telah menghancurkan seluruh grup Song. Apa gunanya kamu mengatakan itu sekarang? Lebih baik kita segera mencari cara untuk menyelamatkan keluarga Song. Anu, ayah? Bukankah dulu ayah dengan Tuan Duan telah menetapkan pertunangan sejak kecil? Bagaimana jika ayah memohon pada Tuan Duan lagi, jika dia bersedia, memberi kita satu kesempatan lagi? Siapa tahu keluarga Song milik kita ini bisa kembali ke masa kejayaan lagi. Benar, kakek. Hubungan antara keluarga Duan dan Song masih terjalin. Sekarang, Tuan Besar Duan adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kita. Kenyataan bahwa keluarga Duan mau menepati pertunangan sebenarnya sudah sangat langka dan berharga. Tapi kamu malah mengusir Nona Duan pergi. Dasar kamu. Kakek. Aduh. Kalau bukan untuk kepentinganku, kakek harus memikirkannya demi keluarga Song. Demi keluarga Song, aku hanya bisa menebalkan muka tua ini untuk mencoba bicara dengannya. Nanti saat kamu bertemu Tuan Duan, ketika meminta maaf, sikapmu harus sangat tulus. Hanya dengan begitu kamu punya kesempatan untuk mengejar kembali Nona Duan. Kakek tenang saja, aku mengerti apa yang harus dilakukan. Ya. Demi seluruh keluarga Song, aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Kalian semua datang untuk memberi selamat, kan? Ayo, silakan masuk ke dalam. Pesta pernikahannya akan segera dimulai. Pesta? Tentu saja. Bukankah kalian datang untuk menghadiri pertunangan Nona dan Presiden Jiang di pesta pertunangan ini? Apa? Tunangan? Bagaimana bisa mereka bertunangan secepat ini? Apa maksud ucapanmu itu? Nona dan Presiden Jiang adalah teman masa kecil. Tentu saja mereka harus segera bertunangan. Ini hari yang bahagia. Tidak sepantasnya kalian bicara begitu. Oh, ternyata kalian bukan datang untuk memberi selamat? Bertunangan begitu cepat, sepertinya sudah mendapatkan persetujuan dari Tuan Duan. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Sebaiknya kita pulang saja. Satu kesalahan kecil berakibat fatal selamanya. Mungkin, inilah harga yang harus aku tanggung. Lindsay, ada apa? Hah? Tidak ada apa-apa? Ayo kita pergi, acaranya akan segera dimulai. Iya, ayo. Tuan Besar, keluarga Song sudah datang. Hela nafas, cucu kesayanganku itu, sejak kecil hidup dalam kemewahan, dan semuanya selalu berjalan lancar. Tapi karena si grup Song itu, dia harus menderita selama 6 bulan. Aku sebagai Duan family, bisa dibilang sudah melakukan segala yang terbaik baginya. Saya mengerti. Songshu. Oh, Songshu. Kamu benar-benar orang bodoh yang sangat ceroboh. Telah menghilangkan Duan Linci.
dan menghancurkan grup Song? Sampah. Benar-benar sampah. Jiang Yingan. Bagaimana bisa dia ada di sini? Kak Jiang, gerakanmu cepat sekali. Baru saja selesai bertunangan. Minggu depan langsung mau gelar pernikahan? Kamu dan Nona Besar Duan sudah saling kenal selama 20 tahun lebih. Kenapa tidak bisa sabar 3-5 bulan lagi? Kenapa harus terburu-buru begitu? Aku sudah menunggunya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia bersedia menikah denganku. Tentu saja aku ingin memperistrinya dengan megah dan terhormat. Mengenai Song Su, seseorang yang membuatnya merasa sangat terhina, aku tidak ingin dia sedikitpun mengganggu apapun yang berkaitan dengan Lin Si. Tapi kan keluarga Song dan keluarga Duan hanya dijodohkan sejak kecil, tidak ada ikatan perasaan sama sekali. Apa yang kamu khawatirkan? Ini hal yang sepertinya tidak kamu pahami. Alasan Lin Si bisa bertahan di keluarga Song selama 6 bulan penuh bukan semata-mata karena perintah dari Tuan Besar Duan, tapi karena pria bernama Song Su itu adalah tipe pria yang disukainya. Apa? Kecilkan suaramu. Jadi begini kenyataannya. Pria Song Su itu adalah tipe yang dia sukai. Jadi begitu rupanya. Apa? Pelankan suaramu. Memang siapa yang tidak tahu bahwa Song Su kepada asistennya itu benar-benar sangat penuh perhatian dan kasih sayang. Mana mungkin Nona Besar Duan menyukainya? Aku tumbuh besar bersama Lin Si. 15 tahun kami sekolah bersama. Aku sangat memahaminya. Waktu sekolah dulu, teman laki-laki yang dia sukai, semuanya adalah tipe seperti itu. Jika bukan karena itu, dengan watak keras kepalanya sebagai seorang nona muda, boro-boro membiarkan Tuan Besar Duan menindasnya, bahkan tidak sampai 3 hari, dia pasti sudah akan meninggalkannya. Apalagi sampai menanggung hinaan selama 6 bulan. Pantas saja kamu segelisah ini. Jadi, aku sekarang harus segera menentukan waktu pernikahan. Pertama agar hatiku bisa tenang lebih awal, dan yang kedua adalah untuk mematahkan harapan orang-orang tertentu. Ayo, minum. Aku sudah tahu itu. Lin Si, dia pasti sangat menyukaiku. Aku masih punya kesempatan. Sebelum hari pernikahan itu, aku harus berjuang sekali lagi. Lin Si, kamu benar. Dulu aku selalu bangga dengan selera dan penilaianku sendiri, tapi soal asmara, ternyata semuanya kacau balau. Apa yang kulihat, hanyalah apa yang ingin kulihat. Namun aku justru mengabaikan hal yang paling penting. Bantu aku cari tahu mengenai Jiang Ying'an dan Nona Duan, terutama waktu pelaksanaan pernikahan mereka, serta lokasinya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kedua mempelai kita untuk naik ke atas panggung. Tuan Muda Jiang dan Nona Duan ini benar-benar pasangan yang serasi. Iya, benar. Mereka berdua berasal dari keluarga yang sederajat. Lagi pula mereka adalah teman sejak kecil. Sungguh membuat iri. Setuju. Dipersilakan kepada mempelai untuk bertukar cincin pernikahan. Tunggu sebentar.
Kenapa dia bisa datang? Bukankah ini Presiden Song? Kenapa dia datang ke sini? Bergantung pada Nona Duan agar perusahaannya bisa melantai di bursa saham, tapi kemudian malah mencampakkan Nona Duan begitu saja setelah urusannya selesai, masih punya muka dia untuk datang. Sedang apa kamu ke sini? Lindsay, aku tahu kamu masih menyukaiku, iya kan? Jika tidak, meski sudah merasa tersakiti, kamu tidak akan mungkin sanggup bertahan di grup Song selama 6 bulan penuh. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, boleh ya? Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi, boleh ya? Presiden Song, jika kamu datang untuk memberikan doa restu, maka aku menyambutmu dengan baik. Tapi jika kamu datang untuk mengacau, tolong segera pergi. Jangan mengganggu pernikahan antara aku dan Lindsay. Songshu, pertunangan kita sudah dibatalkan, dan kamu sendiri yang memintanya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tolong jaga sikapmu. Lindsay, cukup beri aku satu kesempatan saja, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku tahu, itu karena aku sudah berkali-kali menolakmu terus-menerus, hingga membuatmu merasa sakit hati. Jika kamu memberiku kesempatan, aku bisa menebus semua kesalahanku. Aku bersedia mengejarmu berapa kali pun. Cukup. Lindsay, kamu jelas-jelas masih mencintaiku. Kenapa? Kenapa tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Lalu, apakah kamu mencintaiku? Aku. Sudah jelas sekali. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu bukan merasa bersalah, tapi kamu tahu bahwa grup Song akan hancur. Kamu juga tidak butuh kesempatan. Kamu hanya butuh alat yang bisa kamu manfaatkan terus-menerus agar kamu bisa menjadi Presiden Song yang penuh kejayaan lagi. Bisa menjadikanmu sebagai alat penghisap darah dan membuatmu kembali menjadi seorang Presiden Song yang penuh kejayaan. Tidak. Bukan seperti itu. Aku. Betapa dingin dan angkuhnya kamu saat kamu mengusirku dari grup Song dulu. Sangat sombong dan tidak berperasaan. Jika grup Song saat itu tidak hancur dan terus sukses besar, apakah kamu masih akan berdiri di sini? Tentu saja tidak. Kamu akan merasa bahwa semua pencapaianmu adalah layak kamu dapatkan, lalu melanjutkan sikap angkuhmu untuk menyindir dan menghinaku. Bukan seperti itu, Lindsay. Aku bisa menjelaskannya. Songshu, cukup. Kamulah yang secara pribadi meminta pembatalan pertunangan kita dulu. Sekarang di pesta pernikahanku, kamu memainkan sandiwara seolah sangat mencintaiku. Kamu hanya ingin menjadikanku sumber keuntunganmu lagi. Pengawal, usir Presiden Song dari sini. Lindsay. Sejak malam itu, saat aku sedang mabuk dan melihatmu, aku sudah jatuh hati kepadamu. Berhentilah bersandiwara. Kamu hanya menyesal karena telah salah menilaiku, dan sadar bahwa tanpa aku, grup Song akan hancur lebur. Aku mengaku, dulu aku sempat memiliki harapan kepadamu. Tapi setelah aku melihat wajah aslimu, aku hanya merasa jijik. Aku hanya merasa jijik. Selama bertahun-tahun ini, Ying An selalu ada setiap saat mendampingiku. Saat aku sakit, dia akan memperhatikanku dengan penuh kasih sayang. Saat aku sedih, dia akan menghiburku agar kembali ceria. Bahkan setelah itu, saat aku pergi ke grup Song untuk memenuhi pertunangan, dia juga akan dengan sepenuh hati membantuku, meskipun dia sendiri harus menelan kepahitan. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya dan memberikan kesempatan padamu? Songshu, di antara kita berdua, sudah lama tidak memiliki hubungan apapun lagi. Lindsay, berikan aku satu kali lagi kesempatan untuk menjelaskan. Lindsay. Berani-beraninya mengacau di pesta pernikahan. Kukira dia sangat mencintai Nona Duan. Nyatanya hanya karena tanpa Nona Duan, dia tidak lagi punya kejayaan. Sungguh tidak tahu malu. Pesta pernikahan dilanjutkan. Kepada kedua mempelai, silakan bertukar cincin.
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk memberkati kedua mempelai kita. Kamu masih berani menunjukkan wajahmu di sini? Beraninya kamu pergi ke pernikahan keluarga Duan dan membuat keributan? Wajah keluarga-keluarga Song. Benar-benar sudah kamu permalukan. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Perusahaan grup Song kita hancur begitu saja. Grup Song. Grup Song sudah lama bukan milikmu lagi, melainkan telah kamu lepaskan dengan tanganmu sendiri. Ini adalah perjanjian akhir akuisisi grup Song oleh Duan Family. Segera tanda tangani. Grup Song akan secara resmi bergabung ke dalam Duan Group. Semua utang juga akan ditanggung oleh Duan Family. Keluarga Song masih bisa mempertahankan sebagian aset. Apa? Keluarga Duan ingin mengambil alih grup Song? Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang diberikan oleh keluarga Duan atas dasar hubungan baik di masa lalu. Kakek, ayah, aku benar-benar salah. Aku benar-benar bersalah. Apa gunanya mengatakan itu semua? Pada saat seperti sekarang, Akulah yang telah menghancurkan seluruh grup Song. mulai hari ini, kamu bukan lagi presiden direktur grup Song. Renungkanlah perbuatanmu sendiri. Tanda tangani ini. Sepertinya, kalian semua sudah menerima kabarnya. Mulai sekarang, grup Song resmi bergabung dengan Duan Family. Dan kalian, semuanya dipecat. Presiden Duan, ini terlalu mendadak. Saya sudah berada di grup Song dan bekerja keras selama 10 tahun. Meskipun tidak ada pencapaian besar, tapi saya sudah mengabdi dengan setia. Bagaimana bisa Anda memecat kami begitu saja? Benar. Tepat sekali. Apa alasannya? Presiden Duan, di perusahaan ini banyak proyek-proyek inti dan hubungan dengan klien ada di tangan kami berempat. Perubahan personal sebesar ini terhadap operasional perusahaan sepertinya akan menimbulkan gejolak yang tidak kecil kan? Ya? Memangnya kenapa jika kalian sudah bekerja selama belasan tahun? Orang macam apa kalian ini? Dalam 6 bulan terakhir, aku sudah melihatnya dengan sangat jelas. Ini adalah bukti suap dan korupsi, serta pelanggaran hukum yang kalian lakukan. Jika tidak ingin masalah ini menjadi besar, segera tanda tangani surat ini, lalu enyahlah dari hadapanku. Aduh. Sini. Duan Linshi, apa kamu sekarang merasa puas? Itu Tuan Besar Song, yang memohon kepada kakekku,
agar keluarga Duan mengakuisisi grup Song. Hanya dengan begitu, kalian di keluarga Song baru bisa mencairkan dana untuk menyelamatkan diri. Duan Linci, atas dasar apa setelah kamu dicampakkan oleh Song Shu, bisa langsung menemukan Jiang Yingan yang jauh lebih baik. Sedangkan aku sudah berusaha mati-matian, tapi hanya bisa bertahan hidup di kasta terendah. Dan masih harus diburu secara gila-gilaan oleh keluarga Song? Aku sungguh tidak rela. Lindsay, andai saja dulu aku tidak memperlakukanmu seperti itu, apakah akhir cerita kita akan menjadi berbeda? Duan Linci, pergilah ke neraka. Duan Linci, habislah kamu. Lindsay, Lindsay, kamu tidak apa-apa? Lepaskan aku. Duan Linci, kamu hanya mengandalkan latar belakang keluargamu, jangan sombong. Lepaskan aku. Aku sudah melepaskanmu sekali waktu itu, tapi kamu masih tidak tahu penyesalan? Hubungi tim pengacara. Biarkan dia mendekam di penjara selamanya. Baik, bawa dia. Lindsay, masalah perusahaan, apa sudah selesai semua? Semua sudah diurus. Ayo pergi. Pulang ke rumah. Ayo. Lindsay, aku sungguh tahu aku salah. Aku sudah buta dan menghancurkan seluruh keluarga Song dengan tanganku sendiri.